Baik, kita tanya dalilnya. Maka para ulama-ulama salaf dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW, bahkan Nabi melakukannya, sahabat mengerjakannya, tabi'in menunaikannya, ulama menggarisbawahinya. Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Malam-malam Sya'ban, apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya, karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir. Mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya dan seterusnya. Tapi apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan. Baik, sedangkan Sya'ban bulan beramal. Kalau siangnya puasa, malamnya apa yang dilakukan? Baik, kita tanya dalilnya. Maka para ulama-ulama salaf dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW, bahkan Nabi melakukannya, sahabat mengerjakannya, tabi'in menunaikannya, ulama menggarisbawahinya. Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Malam-malam Sya'ban, apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya, karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir. Mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya dan seterusnya. Tapi apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan untuk di malam-malam Sya'ban. Boleh dimulai dari malam ini, silahkan. Ya. Kita saling mengingatkan ya, boleh silahkan ya, untuk kabari yang lain ya. 1, sholat, memperbanyak sholat. 2, berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, mau baca, mau pahami kan, mau menghafal, merajaah, mengulang, silahkan. 3, memperbanyak doa dan istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. 1, salat. 2, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. 3, memperbanyak doa dan istighfar. Salatnya ada 3 jenis yang bisa dikerjakan. 1, qiyamul lail. Qiyam al-lail, qiyamul lail. 2, tahajud. 3, witir. Qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, kalau secara bahasa, qiyamul lail itu semua salat yang dikerjakan di malam hari. Salat pada malam hari. Tapi kalau spesifik istilah fiqih, qiyamul lail itu adalah salat yang dikerjakan pasca salat isya dan sunnahnya tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi untuk membedakan dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, Anda sudah salat isya, kemudian salat sunnah, lalu Anda salat di situ 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu disebut dengan qiyamul lail. Di luar bulan Sya'ban, umumnya salat ini dikerjakan bagi orang yang belum tentu bangun di malam hari. Karena terlampau lelah misalnya, diduga tidak bisa bangun malam, maka dia salat terlebih dahulu sebelum tidur, tutup dengan witir sebelum tidur. Jelas ya? Tapi di bulan Sya'ban, tidak harus menunggu itu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Begitu selesai isya, salat sunnahnya, menjelang tidur Anda salat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, kan? 6 rakaat, kemudian witir, dan boleh malamnya tahajud lagi setelah Anda tidur, silahkan, gak ada masalah ya. Nah, dalam konteks qiyamul lail ini ya, isyarat di Qur'annya jangan mempersulit, mudahkan. Bahkan bacaan-bacaannya pilih yang paling mudah ya. Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan baca yang mudah-mudah, ringan-ringan dari Al-Quran, silahkan. Ya. Dan ringan itu bisa relatif ya. Ringannya Nabi itu 100 ayat Al-Baqarah. Ringan itu ya. Masya Allah. Antum ya demikian. Qul huwallah ya. Kemudian An-Nas rakaat kedua. Hari keduanya tambah lagi Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah. Naik lagi. Ya. Jadi kalau bisa begini, saran saya, hidupkan di keluarga. Dengan anak-anak boleh kok jamaah. Boleh. Untuk memberikan bimbingan. Boleh. Ya, tahajud atau qiyamul lail berjamaah untuk memberikan bimbingan itu sah. Seperti Nabi pernah menjadi imam bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma salat malam.
Ada di Abu Dawud nomor hadis 1365 ketika di rumah Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas sholat di belakang. Ya, kemudian setelah itu ditarik oleh Nabi sampai sejajar begini. Itu sholatnya sedang tahajud. Awas, hati-hati. Saya suka agak bingung ini ya, agak sulit memahami, gagal dalam paham bagi orang-orang mengatakan dilarang bid'ah tahajud berjamaah itu. Tapi Anda menjadikan hadis ini untuk membenarkan imam dengan makmum dalam posisi sejajar. Jadi kalau ada satu imam dan pasti imamnya satu, ya, kemudian ada makmum satu orang. Makmum berdiri di sini. Anda katakan posisi imam dengan makmum itu sejajar begini. Pernah dengar ini? Sah, boleh. Apa hadisnya, apa dalilnya? Karena Ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah, kemudian ditarik oleh Nabi supaya sejajar begini. Anda menjadikan hadis itu untuk dalil sejajar dalam shaf. Tapi kenapa Anda kemudian lupakan kalau sholat itu sedang sholat bersama qiyamul lail, tahajud? Jadi ini menunjukkan kebolehan tahajud berjamaah. Apa tujuannya? Barangkali satu, untuk membimbing, mengajarkan. Kalau dalam konteks bimbingan kemudian mengajarkan seseorang untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam tahajud, itu boleh dilakukan, silakan, gak ada masalah. Kenapa nggak Anda hidupkan mungkin anak-anak yang belum kenal qiyamul lail supaya terbiasa dengan tarawihnya nanti? Silahkan bangunkan. Ya, ayo kita mulai dulu, hidupkan di rumahnya. Jangan berat-berat, kasih yang ringan dulu. Ya, dan rakaatnya jangan banyak-banyak dulu. Supaya sesuai sunnah Nabi ya, kita 11 rakaat. Masya Allah. Malam pertama, besok gak mau ikutan lagi. Dua dulu aja, dua, witirnya satu, sudah enak, naik lagi, qul huwallah dulu supaya nyaman, kan? Begitu besok mau sholat, Pak, kayak kemarin ya, qul huwallah lagi. Ya, nggak apa-apa, qul huwallah dulu. Besok, Pak, kok qul huwallah mau dulu? Naikin dong, ad-duha, 4 rakaat, 6 rakaat, 11 rakaat. Begitu akhir bulan Sya'ban dia terbiasa. Begitu masuk Ramadan, bukankah ada sholat yang dikerjakan dengan berjamaah pasca sholat Isya dan sunnahnya? Sholat apa itu? Tahu? Jadi kalau sudah terbiasa, nanti begitu masuk Ramadan, stabil Pak, Bu. Stabil. Bukan cuma di awalnya sampai akhir. Karena sudah terbiasa, ada kenyamanan di situ. Sholat, tenang, nyaman, awal sampai dengan akhir. Tapi kalau nggak biasa, umumnya, itu numpang kaget aja. Numpang rame tuh. Ada jamaah hore, jamaah kagetan, rame. Jadi begitu awal puasa, bang, rame ke masjid semua. Dia, Masya Allah, rame. Tapi karena nggak pernah terbiasa sebelumnya, awal-awal, bubar sampai keluar pintu An-Nur. Begitu pertengahan, terjadi kemajuan. Sapnya maju ke depan. Sampai akhir Ramadan. Ini karena nggak pernah dibiasakan. Gitu kan? Jadi awal, ayo coba kita bangun. Semangat yang sama. Yeah. Malamnya, yuk bangun tahajud. Tunaikan. Tahajud, maksimalkan. Jadi kalau sudah enak seperti itu, Masya Allah. Bahkan dulu selevel Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, orang-orang baik. Sebagian mereka bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Qur'annya indah. Itu datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimahullah. Di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2012. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sih salat malamnya Nabi? Saking inginnya mengetahui salat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, perhatikan, ini yang paling menarik. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi. Cukup diketahui saja. Penasaran, diikuti di belakangnya. Di belakang Nabi SAW salat. Masya Allah, salatnya tuh kata Hudzaifah al-Yamani, indah, gitu, tenang salatnya. Rakaat-rakaat itu rakaat pertama, kedua, setelah itu istirahat dulu, berzikir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Indah, enak. Sesuatu yang ditunaikan dengan tenang, nyaman, ada jeda sejenak, disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu sifat, bukan nama sholatnya, sifat sholatnya. Jadi ketika disebut tarawih, dipopulerkan oleh ulama, ingin memberikan kesan bahwa sholatnya Nabi itu tenang, tidak buru-buru, nyaman. Bisa nggak terbayangkan Pak, 11 rakaat sampai hampir menjelang fajar, saking nikmatnya. Ini Nabi, Rasul, ahli surga, dekat dengan Allah, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, 11 rakaat sampai menjelang fajar, tenang. Ini Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum jadi ahli surga, belum tentu dekat dengan Allah, 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu luar biasa. Lebih soleh daripada Nabi gitu kan. Maksudnya cepat sekali gitu kan, itu kan luar biasa. Tarawih itu ya begitu tenang.
Ya. Dan yang dibaca berapa? Masya Allah, saking nikmatnya. Kata Hudzaifah al-Yamani, saya pernah di belakang Nabi, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Itu pun bukan baca biasa. Begitu berhenti di ayat-ayat tentang surga, berdoa supaya umatnya masuk surga. Begitu berbahas tentang, baca tentang ayat-ayat neraka, menangis memohon supaya umatnya dibebaskan dari adab. Ya, ada kenikmatan dalam sholatnya. Bahkan Masya Allah pernah di belakang Nabi dikira 100 ayat Al-Baqarah selesai, ternyata nyambung semuanya Al-Baqarah 286 rakaat pertama. Dikira akan ruku, kata Abdullah bin Mas'ud, ternyata Ali Imran disambungkan sampai 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata ke An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman baru ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Bukan capek, tapi kata Abdullah bin Mas'ud, bukan capek, saya sering menduga, katanya. Ini saya jadi berprasangka pada diri saya, jadi sering menduga, jadi nggak enak sama Nabi. Ini sekarang bukan rukunya. Nikmat, mereka sudah biasa salat malam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan disebutkan di kitab At-Tibyan karena Imam An-Nawawi. Saya punya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 38, ya, paragraf pertama bagi 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Itu mereka sepeninggal Nabi menikmati sholat tahajud sampai hatam Quran. Semalam hatam Quran. Diberikan keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita hidupkan malamnya. Ayo kita hidupkan. Makanya malam-malam Sya'ban itu ulama menghidupkan waktu malamnya. Silahkan cek. Anda buka kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa juz ke-23 halaman 123. Ya, disebutkan dengan redaksi berbeda, substansi yang sama di kitabnya Syekh Ibnu Mulaqin Asy-Syafi'i atau Mulaqin Asy-Syafi'i di kitab At-Tawdih halaman 444. Itu Masya Allah, ulama-ulama salaf dari zaman sahabat, tabi'in dan setelahnya itu selalu menghidupkan malam Sya'ban, pertengahannya apalagi sampai ke akhirnya, karena merasa bahwa ini akan berakhir nih, jarang-jarang bisa dihidupkan. Ada yang salat tahajud, qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah, dihidupkan oleh mereka, ya, dihidupkan. Dan ada yang memanggil ayo orang lain untuk ikut sama-sama hidupkan malamnya. Ya, bukan dalam konteks ikut mengadakan ini itu, bukan. Ya, tapi dalam konteks menghidupkan malamnya, diajak orang lain, ayo coba hidupkan. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah, ya, baca Quran macam-macam. Ada yang Yasinan, ada yang Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, ya, Al-An'aman, Al-A'rafan. Ya, ini tidak harus Anda batasi. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sunnahnya cuma Yasin aja ya, sekian kali, yang lain tidak. Itu tidak tepat. Silahkan Anda mau baca ayat apa saja, silahkan. Gak ada masalah di sini. Anda baca Yasin, silahkan. Al-Baqarah, silahkan. Ali Imran, silahkan. Silahkan populerkan. Nanti antum mau baca apa? Saya Baqarahan, Masya Allah. Antum Ali Imranan, Masya Allah. Antum Al-An'aman, Masya Allah. Yang soal apa? Yasinan. Sudah selesai. Baca, pahami isinya, amalkan isinya. Itu poinnya. Jangan dibaca sekian kali, tapi nggak paham artinya. Ya, itu walaupun ada pahalanya, tapi maknanya nggak kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi jangan meributkan sesuatu yang memang esensinya tidak kita ketahui, pelajari dulu. Ya. Tidak dilarang Anda menghidupkan malam Sya'ban. Yang keliru itu menjadikan malam itu untuk menunaikan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jadi Anda ngajak orang dengan cara yang salah, itu nggak boleh. Walaupun perbuatannya baik, dulu pernah ada masa orang-orang sudah mulai malas untuk menunaikan ibadah, maka diajak oleh para ulama. Tapi sebagian ada yang mengajak dengan cara yang salah, memunculkan hadis-hadis yang tidak dikenal riwayatnya. Ya. Pernah dengar ini, orang sholat di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, sholatnya 100 rakaat, kan? Dan sholatnya begini, bacanya ini dapat pahala sekian. Pernah dengar? Ya, ada riwayatnya, dan itu bukan palsu hadisnya, bukan palsu, tapi palsu banget. Itu cuma Nabi nggak ada, di kitab hadis palsu pun nggak ditemukan, nggak ada, karena dulu nggak ada, gitu kan? Jadi Anda tidak dilarang kalau ingin menghidupkan malam Sya'bannya, tapi tidak harus melakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya. Itu aja poinnya. Ya, kalau ingin menunaikan ibadah silakan, nggak ada masalah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang mulai ke masjid, ada yang berjamaah sholatnya malamnya, tapi hanya sesekali, bukan berarti dirutinkan begitu, tidak. Ya, jelas ya? Baik, jadi hidupkan malamnya, hidupkan siangnya. Baik, kalau sholat malam waktunya kapan? Masa siang? Sholat malam pasti malam. Nggak ada sholat malam siang, kan? Makanya tahajud itu malam, qiyamul lail itu malam, witir itu malam. Kalau siang apa tadi? Puasa. Siang puasa. Aduh, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Ini agak repot ya. Baik teman-teman, di penghujungnya puasa siangnya, malam ibadah malam.
Sekarang ada nggak ibadah yang ditunaikan tidak terikat waktu, bisa siang malam? Apa itu diantaranya? Ini bahasan terakhir kita, dan di sini kita berhenti dalam kajian kita di pertemuan duha ini. Tuntunan yang terakhir yang tidak dibatasi dengan waktu, bisa siang bisa malam. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Sedekah. Baik. Apa artinya sedekah? Ya, baik ya. Sudah dipahami ya. Baik. Sedekah artinya bukan Allahu a'lam. Sedekah artinya kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang mampu dilakukan itu namanya sedekah. Semua jenis kebaikan, ya, nama umumnya disebut dengan sedekah. Apapun itu. Ya, ini kita lihat. Jadi kalau kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dampaknya bisa meluas, maka dalam istilah fikih termasuk nanti di Quran, di hadis, namanya disebut dengan sedekah. Jenisnya ada 4. Silahkan nanti Anda bisa berpeluang memaksimalkan ini, baik siang atau malamnya. Dan biasanya Allah akan kasih peluang, mau siang mau malam, ada aja. 1, sedekah dalam bentuk harta. Sedekah dalam bentuk harta. Kita ambil contoh. Contoh pertama dalam bentuk harta, misal zakat. Ya. Kewajiban terkait harta benda bila mencapai jumlah tertentu, nisab tertentu, dengan masa tertentu, haul, keluarkan. Ketika Anda mengeluarkan zakat, itu pola pengeluarannya, kebaikannya disebut dengan sedekah. Quran surah 9 ayat 60. Lihat kalimatnya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ketika Anda keluarkan zakat ke 8 golongan ini, itu disebut dengan sedekah namanya. Dan jamak kalimatnya sedaqat. Kenapa dijamakkan? Karena zakat itu akan berdampak kebaikan yang sifatnya meluas, dibutuhkan jamaah banyak orang. Makanya orang lupa pun diminta diingatkan, bahkan ambil. Ya. Ambil Quran surah 9 dari ayat 103 itu. Khudh min amwalihim sedekah. Ambil dari sebagian harta mereka sedekah, yang dimaksud zakat. Jadi kalau Anda punya kewajiban zakat sampai di bulan Sya'ban ini, awas, hati-hati. Kenapa banyak digalakkan? Supaya menghambat sebagian pemikiran orang-orang tertentu yang berpikir ingin memberikan zakatnya di Ramadan saja. Ya, karena ada sebagian kalangan menilai karena Ramadan dilipat gandakan pahala, tunda zakat walaupun sudah ada kewajiban, dia tunda sampai Ramadan. Pak, kan Ramadan pahalanya melimpah. Kita zakatnya Ramadan aja, Pak, jangan Sya'ban. Oh iya, Mak ya. Baiklah kalau begitu Ramadan. Masya Allah, Pak, semenit sebelum Ramadan tiba, meninggal. Kalau sudah meninggal, apa yang mau disalurkan? Bahkan nanti minta kepada Allah supaya diberi kesempatan lagi. Ya, silakan dah cek di surah Al-Munafiqun, kan? Surah 63 ayat 9 sampai 11. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri saya kesempatan sejenak untuk kembali untuk menyalurkan sedekah saya dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Hati-hati. Jadi kalau memang ada kewajiban zakat tiba di bulan ini, maka mulai bikin menunya. Besok kita berzakat nih. Memang tidak harus dihabiskan. Lihat bagaimana kuota-kuotanya, bagian-bagiannya mustahiknya, sesuai porsinya diberikan. Kalau ada kelebihan di Ramadan, bergabung dengan zakat selanjutnya, tata kembali. Tapi tidak harus ditahan, keluarkan. Jelas ya? Baik, dan pahalanya banyak disebut-sebut namanya itu si fulan, Masya Allah membagi hartanya, dia pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Seperti dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dalam 24 jam sambil bekerja, beliau punya menu tuh. Hari ini kemana. Kedua, tidak semua orang bisa zakat. Karena dalam konteks harta yang mungkin terbatas, tidak mencapai nisab. Ustaz, kalau saya punya uang cuma 1.000, 10.000, ya 20.000, saya pengen beramal juga dalam bentuk harta. Apa poinnya? Maka Anda bisa menempuh yang kedua, namanya infak. Infak. Karena infak itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu,
kuota tertentu, waktu tertentu, Anda bisa keluarkan baik dalam keadaan lapang, luas, ataupun sempit, terbatas tertentu. Quran surah 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada orang-orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Masya Allah. Silakan hidupkan. Ya, apa saja boleh. Dan mohon izin ya, mohon maaf saya ingatkan bahwa infak itu tidak harus dalam bentuk uang, bentuk materi, pakaian, makanan, macam-macam yang bermanfaat dalam kehidupan. Silakan, nggak ada masalah. Misalnya berbagi, ini ada aqua dikasih snack gitu kan, Masya Allah, ada orang datang, Anda belum kebagian gitu kan, Anda ada snacknya 1, begitu dibuka kuenya 3, Anda bagikan, akhi silahkan kan, Masya Allah, itu infak tuh, ya, itu infak. Itu indah gitu kan, silahkan, gak ada masalah, praktekkan. Itu bagian dari hal yang dituntunkan salah satunya. Kemudian teman-teman sekalian, bisa juga kita pahami begini, hati-hati, di Quran teori infak dibagi 2 bagian. Satu, infak wajib. Hati-hati ya, infak wajib. Quran surah keempat ayat 34. Sudah tuliskan nomor 10, posisi paling kiri sebelah atas, yaitu infak suami atau ayah kepada istri dan keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki suami itu, para ayah, diberikan kelebihan oleh Allah untuk memimpin rumah tangga, plus punya kemampuan, diberikan perangkat untuk mendapatkan nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak yang akan diberikan pada keluarganya. Nah, di bulan Sya'ban Pak, sunnahnya tingkatkan, tambah infaknya. Jangan senang dulu Bu ya. Ada aja itu suasana tertentu. Baik, kita Pak, saya arahkan dulu ya supaya tidak salah ini dalam pengeluarannya. Nanti pulang-pulang ke rumah, Papa, kata Ustaz Adi, Masya Allah, saya yang salah gitu kan. Baik, yang dimaksud di sini, infak dimaksud di sini persiapan menuju ke Ramadannya. Dicek dalam konteks Sya'ban ini, tingkatkan, maksudnya apa? Lihat. Kan Ramadan itu banyak peluang-peluang untuk meningkatkan kebaikan dengan ibadah. Ada tarawih, sholat, cek mukena istri. Barangkali sudah hampir 1 tahun belum diganti. Jilbabnya dilihat, anak-anak sarungnya, pakaiannya. Anda siapkan di rumah. Menyambut Ramadan. Jadi ketika Anda beli semua itu, tampilkan. Nah, insya Allah nanti kita mahya semuanya memulai malam tarawih pertama dengan rezeki yang Allah telah titipkan pada kita. Semuanya baru, alhamdulillah kita pakai supaya dalam kiamat nanti semua menjadi saksi bagi kita semua. Indah. Jangan cuma Anda siapkan untuk lebaran. Lebaran baru. Supaya apa? Dilihat. Siapa yang lihat? Orang. Kenapa ketika Allah lihat, Anda tidak siapkan? Apa nggak bangga ketika dilihat Allah? Dan itu indah, hisabnya ringan gitu kan. Bukankah setiap harta kita akan ditanya? Hati-hati. Fulan, dari mana kamu mendapatkan ini semua? Ya Allah, saya dapatkan rezeki yang sangat halal. Dan Kau maha tahu setiap keringat yang saya keluarkan. Kemana kamu kerjakan? Dan kemana kamu salurkan semua itu? Maka langsung, karena mulutnya nggak bicara, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tangannya bicara. Ya Allah, saya dipakaikan pakaian itu kepada saya digunakan sholat malam pertama Ramadan. Pakaiannya mengatakan benar ya Allah. Sarungnya yang berkata benar ya Allah. Semua jadi saksi. Ini enak ketika Anda punya segala hal digunakan untuk ibadah, itu indah. Ya, rizkinya ditambah. Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Di hari kiamat ringan hisabnya. Nah, kalau punya pakaian baru dipakai apa? Oh, jangan, Masya Allah, nggak apa-apa ya. Begitu kiamat terjadi, Masya Allah, hisab. Dari mana kamu dapatkan semua ini? Dari rezeki yang sangat halal ya Allah. Engkau maha tahu setiap keringat yang keluar dari hamba. Kemana kamu gunakan undangan ya Allah? Kenapa saya undang kamu, kamu tidak pakai? Mau jawab apa? Coba siapkan, itu yang dimaksudkan. Mushafnya, ayo galakan lagi. Kan biasanya saat Ramadan sering kita baca Al-Quran. Jangan-jangan begitu mau baca nggak ada mushafnya. Begitu mau belajar nggak ada bukunya. Itu infak tuh ke situ arahnya. Bukan hari ini menu kita bukannya ini, besok sahur menunya begini. Ayo Pak, tambah lagi dong. Masya Allah. Seharusnya puasa itu membuat kita lebih hemat, bukan lebih boros. Puasa membuat kita lebih terarah, bukan lebih bias orientasi. Ini yang harus diluruskan. Halo, Ibu sepakat?
Baik ya, Bapak mau kena ya, pulang ke rumah tuh. Bapak juga sama, itu tingkatannya ke situ arahnya. Jelas ya? Di satu infak. Kemudian kalau itu sudah terisikan, baru yang sunnah. Sunnah itu bisa bebas, silahkan luas sekali. Tapi dahulukan yang 5 hal ya. Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi kalau mau infak, silahkan terbuka luas. Tapi tolong dahulukan 5 hal dulu. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang baik-baik. Pada siapa? 1, maaf, lil walidain, orang tua dulu. Mohon orang tua ya. Perhatikan dulu sebagaimana orang tua perhatikan Anda. Masya Allah, waktu kecil itu bahkan sebelum lahir bajunya udah dicarikan, Pak, Bu. Carikan bajunya yang bagus, yang kelihatan indah. Kadang-kadang sebagian orang tua nyarinya susah gitu kan. Jual ini dulu, jual itu dulu, nyangkul dulu, hanya untuk memberikan pakaian terbaik. Masa setelah Anda dewasa punya segalanya, untuk Ramadannya aja belum bisa memberikan sesuatu, padahal Anda sudah luar biasa cukupnya. Coba menabung. Saya itu nabung gitu, Masya Allah, masih ingat saya ya. Nabung, saya pulang itu dari pesantren, saya lihat ibu saya itu sedang jemur pakaian ya. Senyum dari jauh itu, setelah ayah meninggal semua, 97 saya masih ingat ke pulang. Senyum, saya datang, Masya Allah, saya cium tangannya, tapi saya kaget, ini pakaiannya kemana, kenapa begini gitu. Ada pakaian yang tidak layak menurut saya gitu kan. Padahal sebelum saya masuk pesantren pakaiannya bagus-bagus, baik dan sebagainya. Saya pergi ke dalam, saya bongkar pakaiannya dia, gak ada yang bagus-bagus ya. Ya hiasannya sudah gak ada. Saya tanya kakak saya yang perempuan nomor 2, jadi kenapa pakaiannya begini, kemana? Itu saya diam, saya nangis luar biasa saat itu. Saya disampaikan bahwa sudah sejak kita sekolah itu mama diam, tidak memberikan apapun, informasi apapun, tapi beliau menjual semua pakaian terbaiknya, perhiasan terbaiknya. Kami gak ada yang tahu sama sekali. Dia tahunya punya uang saku setara dengan yang lainnya. Ibu saya tanya kawan-kawan saya, tanya yang sudah di atas rating saya, berapa uang saku dalam sebulan biasa normal, supaya anak mendapatkan uang saku yang sama. Nggak ada keluhan di situ. Ternyata baru tahu kalau di rumah makan itu cuma nasi, maaf, pagi-pagi mau berangkat cuma pisang goreng, kemudian minum kopi, ditahan sampai malam baru makan nasi. 150.000 dalam sebulan. Dalam suasana Masya Allah, itu sedang krisis macam saya nangis jadi-jadinya. Saya minta kepada Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram untuk haji. Saya berangkat ke Libya, Masya Allah, di situ saya berdoa. Saya tabung, Pak. Saya bayangkan jerit payahnya, darahnya, tangisannya, macam-macamnya. Terus setiap dapat uang saku, saya masukkan celengan, masukin. Saya doa, ya Allah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Ibu saya begini, beri kesempatan, ya Allah. Sampai tiba-tiba 2010, saya ditelepon, masih ingat sih bulan Februari. Ustaz dapat undangan Ustaz ya untuk nanti berangkat haji ya, jadi tugas di sana, tugas dari pemerintah. Saya langsung telepon ibu saya, insya Allah mah kita haji tahun ini 2010. Ibu saya senyum dari jauh, saya rasakan itu, gimana haji, dari mana biayanya ketika saya bilang insya Allah bisa. Saya nabung berapa yang dibutuhkan, sekian, porsinya 25 juta. Saya beli celengan, saya berdoa kepada Allah, setiap dapat uang saya masukkan. Ternyata bulan Juli ya, sepekan sebelumnya mesti kami setorkan itu. Saya buka celengan. Begitu dibuka, Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Butuh berapa tadi? 25 juta. Saya buka 1 juta. Doa lagi, ya Allah, ibu saya merawat saya, ibu saya gini, ibu saya mirip saya, ibu saya nengok saya di pesantren. Nangis kita minta sama Allah. Tiba-tiba 3 hari sebelum pendaftaran datang, ya saya nggak pernah cerita, datang orang nyampaikan, Ustaz ibunya mau haji, biarkan kami saja nanti yang kemudian mengurus segala persiapannya. Daftar, selesai. Kisah belum berhenti. Begitu sudah didaftarkan, telepon lagi. Nah, alhamdulillah sudah daftar, Masya Allah. Kapan mah? Berangkat insya Allah 2013. Saya 2010. Saya bilang berangkat insya Allah 2010. Apa jawab ibu saya? Tidak. Kalau memang Allah tetapkan 2013, Mama nggak mau ngambil hak orang lain. Saya bilang bukan ngambil hak orang lain. Mungkin nanti ada peluang-peluang orang mundur kejadian tertentu, Mama bisa masuk ke situ. Daftar aja, bismillah. Begitu daftar kita berdoa lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Ramadan saya ingat betul, malam ke-27. Kami sedang ada acara di kampus. Saya sedang mengisi acara, sedang seminar, ada dekan, direktur dan macam-macam. Tiba-tiba telepon berbunyi. Saya lihat ibu saya langsung pamit ke rektor, ke macam-macam, ke belakang masjid. Saya terima, saya nangis hari itu. Ya, saya bersyukur pada Allah. Mama bisa haji katanya.
kamu bisa berangkat. Kok bisa, saya bilang. Saya cek lagi, ternyata tahun itu ada penambahan kuota. Ya, 1/1000, 1000/1. Jadi setiap 1000 penduduk muslim di satu negara punya data satu. Indonesia itu 220.000, yang tadinya 200.000 punya tambahan kuota 20.000. Termasuk ibu saya di situ. Gak ada nyogok, gak ada macam-macam, gak ada segalanya. Itu bersih murni. Ya, nabung kami diberikan, belum selesai. Begitu sudah jadi mau berangkat, koper gak datang-datang. Mama gimana ini? Kopernya belum ada. Jangan-jangan masuk kota begini. Sudah bismillah, ada insya Allah. 3 hari sebelum berangkat, 2 hari baru ada koper. Lebih besar dibandingkan dengan jamaah yang lain. 30 kilo isinya. Masuk. Kemudian cek kesehatan. Orang lain udah nunggu-nunggu, beliau turun dari angkot. Begitu turun namanya disebut duluan. Disebut duluan namanya. Datang ke situ, cek, sehat semuanya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu sampai di Mekah, saya ikuti ke maktabnya. Saya lihat dari belakang. Saya nggak pernah panggil. Masya Allah, indah. Saya Allah, terkabul saya. Saya pakai baju yang ya. Masya Allah. Saya diamkan turun dari lift. Saya lihat, ya. Senang. Begitu jalan, baru saya rangkul tangannya. Saya katakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Indah gitu. Kenapa Anda tidak melakukan yang sama? Anda bisa menabung. Jadi kalau Anda belum bisa membalas jasanya, sekaligus setidaknya doakan gitu kan. Itu indah. Dan Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan Anda. Allah akan berikan keberkahan. Ya saya kadang-kadang heran ya, ada anak Masya Allah mobilnya bagus, macam-macam, dan pakai ini, pakai itu. Ibunya sendiri mengemis-kemis gitu kan. Anda ini gak mikir apa? Ya itu Allah terletak pada orang tuanya. Apa Anda gak bisa berikan walau cuma doa macam-macam? Ibu Anda meninggal, Anda sedekah atas namanya. Bapak Anda wafat, sedekah atas nama-namanya. Atas namanya silakan berikan. Beli mushaf modal 50.000, simpan di masjid. Ya, niatkan untuk orang tua Anda. Tidak harus dikasih foto, biarkan aja gitu kan. Begitu orang baca, pahala mengalir. Itu indah gitu kan. Itu Quran surah ke-46 ayat 15. Ada semua di situ. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan orang tua. Aqrabin, kerabat terdekat. Ya, anak paman, anak bibi, anak adik Anda dan sebagainya. Dan yatama, orang-orang miskin, masakin, ya maaf, orang yatim, masakin, orang miskin, dan yang terakhir ibnu sabil, orang yang kesulitan. Ya, orang yang kesulitan dalam bekalnya. Tidak harus dalam perjalanan ya. Ya, karena ada orang juga yang kiasnya sama, analoginya sama. Dia kesulitan bekal tapi tidak dalam perjalanan. Jadi mau jalan pun susah. Palestina, Syria, di Irak, Afghanistan, di Rohingya, jangankan mau jalan, di dalam aja susah dapat bekal. Itu yang kita coba maksimalkan. Itu infak. Baik, dari mana taunya infak bagian dari sedekah? Quran surah kedua ayat 264, posisi paling tinggi sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah Anda gugurkan sedekah kebaikan-kebaikan Anda dengan perbuatan yang merusak. Apa di antaranya? Contoh sedekah yang bisa merusak, yang dirusak oleh amalan yang lain. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak. Jadi di sini infak disebutkan bagian dari sedekah. Jelas ya? Jadi infak bagian dari sedekah yang pahalanya luas. Ya, tapi ada orang ria, sayang ria'an nas, karena ria habis semua amalannya. Maka dari itu, ayo kita maksimalkan. Kalau ada titipan harta benda, silahkan gunakan untuk berinfak salah satunya, dan tidak harus dengan uang, dengan makanan. Ya. Ayo hadis-hadisnya dipraktekkan ya, cuma jangan jadi teori saja. Jika Anda memasak masakan kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah masakan itu walaupun cuma kuahnya. Kalau masak kuah, ya kalau masak isinya bagi dengan isinya gitu kan. Oh, saya ingin mempraktekkan hadis Nabi. Kuahnya kasih tetangga, dagingnya makan sendiri. Tidak, hadis itu ingin berbicara kalau Anda masak kuah saja, supaya tidak ada dugaan yang salah di tetangga Anda. Duh, tetangga kita masak opor ya, gak bagi-bagi, padahal cuma kuah opor. Ya isinya singkong gitu kan. Jadi supaya nggak salah duga di situ. Ya bagi, ya ayo hidupkan. Kalau Anda bahkan punya tanaman, gitu kan, ada buahnya, bagi dengan tetangga. Apalagi kalau buahnya itu merambat ke tempat tetangga Anda. Itu hak bersama. Awas, hati-hati. Kemarin kami olahraga ya di hari Jumat, kemudian makan kelapa muda itu. Ya, tubuhnya di jalan. Saya uji pemiliknya. Itu punya siapa? Saya senang sekali jawabannya, Masya Allah.
Itu hak bersama Ustaz, karena tumbuhnya di jalan. Padahal yang nanam si fulan. Benar. Jadi kalau tumbuh di wilayah umum, itu hak bersama, kita nggak boleh marah. Termasuk Anda punya tetangga, walaupun tetangga Anda non-muslim. Anda muslim, punya buah mangga, buahnya merambat ke tempat tetangga begini, itu hak mustarak, hak bersama. Nggak boleh Anda marah. Kalau bisa jadikan lahan dakwah, sampaikan pada tetangga Anda. Pak, ya Bu, ya Pak, itu ada mangga merambat ke tempat Bapak. Oh iya, mangganya Bapak. Bukan Pak, itu bukan mangga saya. Itu mangga kita bersama. Sepanjang itu merambat ke tempat Bapak, Bapak boleh ngambil dari situ, nikmati silakan. Gak usah minta izin Pak ya. Kok begitu? Itu ketentuan Pak dalam ajaran kami di Islam. Di Islam itu kalau ada bersamaan, kita harus berbagi, itu hak bersama. Masya Allah, bagus ya ajaran Islam. Pak diambil, pelajari, mungkin dia masuk Islam. Mungkin jadi bagian dari hidayah. Besoknya ayam kita ke tempat dia. Masya Allah, langsung dia masak kan. Ngundang kita lagi malamnya. Masya Allah. Pak, sebagai balas yang kemarin, kami mau makan malam ini datang ya. Masya Allah. Begitu makan, enak betul Pak ayamnya. Ayam Bapak main ke saya. Pokoknya ada aja lah. Baik, ini harta. Kalau nggak ada harta, pakai tenaga, ya kan? Mohon izin, ini Anda mau pulang, mungkin ada sampah-sampah, ada macam-macam. Gak usah tunggu orang lain. Syaban, Anda aja dengan tenaga. Ini, ambil, pungut, simpan. Kadang-kadang begini, ada yang diperlihatkan di pandangan mata Anda, tidak pada yang lain. Itu artinya Allah hanya ingin berikan pahalanya kepada Anda, bukan pada yang lain. Ini kadang-kadang orang aneh, dikasih pahala begini, malah nunjuk orang lain. Mas sini ya, Mas kan marbot masjid nih. Ini kan ada sampah di sini. Masjid itu harus bersih dong. Masya Allah. Anda yang dikasih, kenapa Anda berikan pada orang lain? Rugi. Sepanjang ada peluang yang ringan-ringan terbuka, ambil. Ini. Ada ide. Ketiga. Biasanya kalau Sya'ban itu banyak sekali ide-ide yang dihadirkan untuk kepentingan Ramadan. Ya, nanti kalau sholat sekian rakaat, Pak, boleh nggak kami usul imamnya tolong Pak ya yang hafal Quran, yang bacaannya bagus, supaya kita bisa khusyuk bacaan sholatnya. Begitu ide Anda diterima, dipanggil si fulan, imamin orang khusyuk sholat, itu Anda mendapatkan pahala dari semua orang yang sholat di situ. Hadis Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, diamalkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Pak, tolong Pak jangan sepi malamnya Pak, habis tarawih tolong ada kultumnya, tapi yang berkualitas Pak, jangan cuma sekedar cerita, bukan yang ngulang-ngulang, cari yang terbaik. Kita bikin temanya Pak, terus minta resumnya dari ustadznya. Begitu itu dilakukan, resumnya dibagikan, orang pahami, orang amalkan, Anda dapat pahala dari semua orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ayo bikin ide-ide yang bagus, yang cemerlang di Sya'ban ini, susun jadwal untuk Ramadan, hadirkan, dapat pahalanya. Termasuk yang kreatif, susun jadwal imsakiyah, bikin status-status, jadwal puasa insya Allah gini, jadwal kultum begini, Masya Allah banyak pahalanya. Banyak. Terakhir, kalau tidak bisa dengan ini semua, harta belum ada, tenaga juga belum kuat, kemudian ide juga belum tampil, setidaknya kata Nabi, senyum. Bahagiakan orang dengan senyuman. Basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum Anda yang membahagiakan orang, memberikan kenyamanan, itu bagian dari sedekah. Tebarkan kebaikan-kebaikan. Tapi ingat hadisnya ya, ingat hadisnya. Senyum yang membahagiakan, bukan senyum buat orang lain susah. Ya, atau buat orang lain khawatir ya. Udah pulang dari sini, dari jalan pas sampai rumah senyum aja sih. Sampai depan senyum. Dari mana? Habis taklim Ustaz Adi. Saya yang salah lagi di situ kan. Allahu Akbar, muncul tahdir lagi kan. Ada aja. Baik ya, cukup ya.